Guten Tag, friend. Sekarang waktunya kita keliling dunia ke negara Jerman. Wuhu! Yuk kita come on. Kalau mau makan ala orang Jerman, harus nyobain ini nih, sosis khasnya. Tuh kan, dari ukurannya aja kelihatan jumbo-jumbo banget kan? Orang Jerman suka sekali makan olahan serba sosis, teman. Mulai dari dipanggang, digoreng, dijadikan olahan apapun, bahkan sampai jadi kek sosis. Sosis dalam bahasa Jerman disebut Wurst. Makanya kalau ketemu istilah Bratwurst, Currywurst, Weißwurst, itu semua adalah jenis-jenis sosis Jerman. Tentu semua punya ciri khas karakter dan rasanya masing-masing. Biasanya setiap kota di Jerman punya kebanggaan resep sosisnya masing-masing loh. Kayak kalau di Indonesia, kita bisa mengenal aneka ragam resep sate. Tentu cita rasanya berbeda-beda kan? Sebut aja sate Madura, sate Tegal, sate Padang, hingga sate kikil. Kelihatannya semua sama, serba tusuk. Tapi soal mana yang lebih enak, jelas semua jadi kebanggaan daerahnya kan? Keliling kota naik kereta, MRT atau subway jadi andalan turis kalau lagi traveling. Di kota Wuppertal, Jerman, sensasinya beda. Kereta gantung biasanya cuma digunakan untuk wisata. Di kota Wuppertal, kereta kayak gini benar-benar buat transportasi sehari-hari. Kereta gantung terdiri dari 2 gerbong, bisa mengangkut kira-kira 85.000 penumpang setiap hari. Dari ketinggian kira-kira 12 meter, kita bisa melihat suasana kota Wuppertal. Sistem monorel kereta gantung memiliki banyak keuntungan. Membutuhkan sedikit ruang, biaya pembangunan jalur rel lebih murah, polusi suara berkurang, dan yang paling penting, tidak mengganggu sistem transportasi lain. Hah? Apa? Belum udah kangen masakan Indonesia. Jangan khawatir teman, di Jerman kita juga bisa kok makan tempe. Nah, kenalin nih, ada Kak Justina Haryanti yang memperkenalkan tempe di Berlin, Jerman. Kak Justina membuat sendiri tempenya di Jerman karena banyaknya peminat makanan ala vegetarian. Penasaran dengan harga tempe di Berlin? Untuk tempe mentah biasa, harganya 10 euro. Sedangkan tempe dari kedelai organik 13 euro per kilogram. Satu lagi yang patut diacungi jempol. Kak Justina bukan cuma sekedar membuat tempe, tapi berkreasi dengan tempe. Kak Justina juga senang bereksperimen membuat tempe dari bahan lain, seperti tempe candadal. Cara pembuatannya mirip seperti biasa. Bedanya, prosesnya lebih cepat dan tidak perlu didiamkan semalaman. Menu tempe sebagai pengganti daging juga ada dong. Tempe rendang dan bapau isi tempe. Anti mainstream. Makan tempe gak cuma pakai nasi hangat aja kan? Nah, tempe rendang ini menu eksperimen pertama yang dibuat oleh Kak Justina. Aneka olahan tempe ini bisa didapatkan mulai dari 7 euro atau sekitar Rp113.000. Di Indonesia murah meriah. Di Berlin harganya seperti makan makanan mewah kan? Nah, kita geser ke kota Oningen yuk. Kota yang berbatasan langsung dengan negara Austria dan Swiss ini dikenal sama buah cerinya. Tuh, sugar banget. Buat orang tropis kayak kita, ceri memang termasuk asing. Kenalnya hanya dalam wujud kue ataupun manisan. Soalnya buah yang rasanya mirip anggur ini cuma bisa tumbuh di negara 4 musim, seperti Jerman. Pohon ceri bisa hidup hingga 60 tahun dan terus berbuah kalau dirawat dengan baik. Nah, kalau buah ceri yang bagus dan besar, biasanya bisa dimakan langsung. Kalau diolah jadi kue favorit unyil, ini nih, Black Forest. Oh iya, udah pada tahu belum? Kue Black Forest itu ternyata asalnya dari Jerman loh. Yap, kue Black Forest mulai dikenal di Jerman pada akhir abad ke-16.
dengan sebutan Schwarzwälder Christtorte. Aduh, Unyil sampai susah nyebutnya. Oh ya, Unyil dapat info kalau nama kue ini berasal dari pakaian tradisional wanita Black Forest, seperti yang dipakai Tante Nicole ini. Berwarna hitam dengan blus putih. Topi dengan bola-bola merah ini melambangkan buah ceri. Banyak dijumpai di Indonesia, tapi jarang di Jerman. Apakah itu? Jawabannya AC. Yap, pendingin ruangan. Sama seperti mayoritas negara di Eropa, rumah dan apartemen di Jerman jarang banget pakai AC. Biasanya AC hanya ada di tempat umum, seperti mal, kantor, atau di dalam kereta. Berbeda dengan Indonesia yang udaranya lembab dan panas sepanjang tahun. Di Jerman, musim panas cuma berlangsung 3 bulan. That's why punya AC dianggap sia-sia. Kalau kepanasan di dalam rumah, orang Jerman lebih suka keluar untuk cari angin. Jadi bukan mager di rumah sambil ngadem. Makanya nih, banyak orang beraktivitas di taman saat musim panas. Mau wisata adrenalin sambil lihat pemandangan indah? Bisa. Yuk kita ke daerah Oberammergau di selatan Jerman. Di sini kita bisa naik coaster sambil lihat pegunungan Alpen. Wih, cakep. Sebelum berseluncur, kita naik gondolanya dulu nih ke puncak. Panjang trek coasternya 3,6 km. Wih, puas pastikan lihat pemandangannya. Nah, satu coaster ini hanya bisa diduduki satu orang ya. Nanti cukup duduk dan jaga keseimbangan badan aja kok, karena coasternya akan meluncur turun mengikuti jalur relnya. Sudah siap? Kencangkan sabuk pengamannya, lalu meluncur. Wuhuu! Soal kecepatan, coaster ini bisa sampai 40 km per jam loh. Pastinya adrenalin bakal terpacu kencang. Mantap! Nah, buat yang mau nyari oleh-oleh unik, jam kukuk ini bisa menjadi pilihan kalau lagi di Jerman. Menghias rumah dengan ornamen bernuansa lawas kayak gini juga jadi salah satu tradisi di rumah-rumah Eropa loh. Meskipun sudah banyak jam modern digital, jam kukuk ini masih diminati baik oleh masyarakat lokal maupun turis untuk dijadikan buat tangan. Bentuknya yang cantik juga bikin jam dinding ini cocok dijadikan koleksi. Gak cuma bentuknya saja yang unik, jam vintage ini digerakkan dengan sistem pendulum tanpa baterai. Jadi gak perlu repot bolak-balik ganti baterai deh. Kalau kita bilang sih namanya jam kukuk. Lucu banget ya. Yang menjadikan jam ini spesial adalah proses buatan tangannya, teman. Bahan pembuatnya adalah kayu linden. Mulai dari bingkai, ornamen, hingga detil-detil burungnya, semua dipotong, dipahat, dan diukir dengan seni buatan tangan. Proses pewarnaan dan juga pengecatan detail-detailnya juga. Komponen lain dari jam kukuk adalah sistem mekanik. Yap, jam kukuk asli memang beroperasi dengan dijalankan oleh sistem mekanik, bukan baterai ya. Ngomong-ngomong soal jam kayu yang mekanik, Unyil jadi ingat hasil karya anak bangsa yang satu ini nih. Jam tangan mekanik dari batok kelapa. Kalau lihat model jamnya, pasti nggak nyangka kan kalau ini dari batok kelapa. Batok kelapa dipilih karena terdapat kandungan silikat yang tinggi. Soal gaya, modelnya kekinian kan? Soal awet, tentu dong karena anti air dan karat. Mantap!